videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas untuk kelas 4 ya. Di kelas 4 ini kakak akan membahas tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku di pembelajaran kedua. Di pembelajaran kedua ya adik-adik. Nah, sebelum kalian menonton video kakak kali ini, kalian bisa mengerjakan latihan soal di pembelajaran 2 ini terlebih dahulu di buku tulis kalian dengan melihat buku paket kalian masing-masing. Nah, setelah kalian sudah menyelesaikan tugasnya, kalian bisa melihat video dari kakak dan mencocokkan semua jawabannya. Nah, langsung saja kita akan bahas di pembelajaran 2. Menyaksikan pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ayo kita cari tahu bersama. Di sini ada ayo mengamati. Pada saat menyaksikan pawai budaya, Udin sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya. Nah, ini ada keberagaman budaya di sini ya. Temukan sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada pada gambar di atas. Nah, di sini kakak menemukan ada segitiga, jajar genjang, persegi panjang, ada trapesium, setengah lingkaran, dan lingkaran. Nah, kalian kalau bisa menemukan yang lainnya, boleh saja ya ditulis di sini, yaitu bangun datar. Terus lanjut, apakah segi banyak itu? Bentuk berikut adalah segi banyak. Nah, kalian bisa melihat ini adalah bentuk segi banyak ya. Dan bentuk berikut adalah bukan segi banyak. Nah, ini bukan segi banyak. Kalau segi banyak itu semua garis ini menutupi. Kalau ini kan ada seperti lubangan. Nah, kalau ada seperti lubangan ini dinamakan bukan segi banyak. Dan ini adalah lingkaran ya. Kenapa lingkaran tidak masuk segi banyak? Karena garis yang menutupi ini adalah garis lengkung, bukan garis lurus. Kalau segi banyak itu garis yang menyatu ini adalah garis lurus, tidak garis lengkung. Jadi lingkaran itu termasuk bukan segi banyak. Nah, berdasarkan bentuk di atas, diskusikan dengan kelompokmu. Yang pertama adalah apakah segi banyak adalah kurva tertutup? Jelaskan. Nah, iya, karena semua sisi garis lurus menyatu dan tertutup. Yang kedua, apakah sisi segi banyak adalah garis lurus? Iya, jawabannya. Yang ketiga adalah apa itu segi banyak? Nah, segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Ini adalah jawabannya. Nah, ini segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Lanjut di halaman selanjutnya. Berdasarkan bangun datar yang kamu temukan pada gambar pawai budaya, kelompokkan mana yang termasuk segi banyak dan bukan segi banyak. Jelaskan alasanmu. Nah, segi banyak itu contohnya ada segitiga, jajar genjang, persegi panjang, trapesium. Terus kalau bukan segi banyak itu kayak setengah lingkaran, itu bukan segi banyak. Nah, kalian bisa menemukan yang lainnya. Kalau kalian bisa menemukan yang lainnya, boleh ditulis di sini ya. Diskusikan hasil jawabanmu dengan temanmu. Apakah hasil pengelompokanmu sama dengan temanmu? Jelaskan. Nah, karena bangun datar segitiga, jajar genjang, persegi panjang, dan trapesium adalah maaf ya, ini kurang A. Adalah bangun yang memiliki kurva tertutup yang dibatasi oleh garis lurus. Sedangkan lingkaran dan setengah lingkaran adalah bangun yang dibatasi oleh garis lengkung. Nah, ini ada gambar. Nah, gambar ini bisa kalian buat belajar ya, yang segi banyak itu yang mana, yang bukan segi banyak itu yang mana. Kalau lingkaran ini termasuk adalah bukan segi banyak. Lanjut. Nah, sekarang coba amati lingkungan di sekitarmu. Bentuk segi banyak apa saja yang kamu temukan? Bentuk bukan segi banyak apa saja yang kamu temukan? Tuliskan hasil pengamatanmu di bawah ini, masing-masing minimal 3. Nah, ini kakak sudah menyebutkan 3. Kalau segi banyak itu contohnya segitiga, persegi, dan persegi panjang. Kalau bukan segi banyak itu contohnya lingkaran, setengah lingkaran, dan love. Tuliskan contoh penggunaan segi banyak yang ada di sekitarmu. Nah, bisa digunakan pintu jendela, buku, kotak pensil, lemari, dan lain sebagainya. Nah, apa manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari? Untuk melengkapi berbagai macam bentuk-bentuk lainnya agar menjadi bangun yang datar yang sesuai dengan keinginan.
Terus apa yang akan terjadi jika segi banyak tidak ada dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita akan kesulitan dalam memperoleh bangun kompleks yang kita inginkan. Diskusikan hasilmu dengan teman dan gurumu. Nah, kalian bisa mendiskusikannya ya sebelum melihat jawaban dari kakak. Lanjut, tahukah kamu bahwa sarang lebah juga terdiri atas segi banyak? Sungguh menakjubkan bahwa Tuhan menciptakan sarang lebah yang tersusun dari sekumpulan bentuk segi 6. Ahli matematika meneliti bahwa bentuk segi 6 adalah bentuk geometris yang paling sesuai untuk memanfaatkan setiap bagian secara maksimum. Seandainya sarang lebah dibangun dengan bentuk lain, akan banyak bagian yang tidak terpakai. Madu yang dapat disimpan akan lebih sedikit dan lebih sedikit pula lebah yang mendapatkan manfaatnya. Nah, setelah kamu belajar tentang segi banyak, kini saatnya kamu mengisi diagram berikut. Nah, ini kakak contohkan ya, kalau bukan gambar segi banyak, kakak contohkan lingkaran, dan gambar segi banyak itu persegi panjang. Nah, kalian bisa menggambarkan yang lainnya, boleh 2, 3, 4, atau yang lainnya. Kakak ini hanya menyontohkan satu saja. Dan definisi dari segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Dan ciri-ciri dari segi banyak adalah dibatasi oleh garis lurus dan bagiannya juga tertutup. Nah, lanjut, di keberagaman budaya Indonesia sangat indah, di antaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari tangram? Perhatikan bentuk keberagaman budaya ini. Nah, ini ada tari ya, ini kayaknya tari merak apa ya. Terus ini ada rumah, dan ini juga ada tari pendet. Nah, kalian bisa membuat tangram seperti ini. Ini adalah tangram bangun segi banyak yang disusun menjadi satu, atau enggak, pokoknya bangun datar yang disusun menjadi satu ya. Itu namanya adalah tangram. Bentuk di atas disusun dari tangram. Terus, apakah tangram itu? Tangram terdiri dari 7 buah bangun datar seperti pada gambar di samping. Nah, ini ada 7 buah bangun datar ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pokoknya kalau tangram itu pasti kalian menggabungkan dari 7 buah bangun datar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Lanjut. Sekarang saatnya kamu membuat tangram. Nah, kalian bisa membuat tangram. Ambillah kertas berbentuk persegi panjang, lipat diagonal, kemudian potong sisanya. Kamu akan memperoleh bentuk persegi. Kamu juga bisa menggunakan kertas berbentuk persegi. Nah, ini bisa kalian lipat, terus buka kembali. Setelah itu kalian potong, terus kembali lagi, buka kembali lagi, dan lipat ya. Terus, maaf, kakak salah alurnya. Ini kalian bisa lipat, terus buka kembali, terus dilipat seperti ini, terus buka kembali, terus bisa dipotong. Nah, potong persegi menjadi 2 buah segitiga. Nah, ini bisa dipotong seperti ini. Ambil satu segitiga, lalu lipat menjadi 2 bagian. Potong pada lipatan agar menjadi 2 segitiga yang lebih kecil. Nah, ini ada segitiga yang setengahnya tadi, lipat lalu buka kembali, terus potong lagi ini ya, jadi segitiga yang lebih kecil. Terus ambil segitiga lainnya, lalu lipat sedikit di bagian tengahnya, lipat sudut segitiga yang berlawanan, lalu potong. Kamu akan memperoleh satu trapesium dan satu segitiga. Nah, tadi lipat kan, lalu dilipat ke sini, terus dipotong, lipat lalu buka kembali, terus bisa kalian potong seperti ini jadinya ya. Terus lipat trapesium menjadi 2 bagian, lalu potong. Lipat kembali satu bagian trapesium sehingga kamu memperoleh bentuk persegi dan segitiga. Nah, ini kayak bisa kalian lipat lagi yang trapesium, dilipat, terus dipotong menjadi 3 bagian. Yang bagian ini dipotong menjadi 3 bagian ya. Lipat trapesium kecil yang tersisa, lalu potong menjadi 2. Kamu akan memperoleh bentuk jajar genjang dan segitiga. Nah, ini bisa kalian lipat lagi, lipat ke sini, terus buka kembali dan potong. Nanti akan kalian mendapatkan segitiga dan jajar genjang. Terus selanjutnya ya. Nah, lanjutnya di sini ayo berkreasi. Nah, buatlah satu bentuk rumah tarian keunikan keberagaman Indonesia lainnya dari tangram. Mintalah pendapat temanmu. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah. Nah, kalian bisa membuat tangram yang berbentuk rumah tarian ataupun keunikan yang lainnya ya, seperti contoh yang di atas tadi.
Terus tari bungung jumpa itu dari Aceh. Bungung jumpa itu berarti bunga cempaka. Nah, sekarang saatnya kamu berlatih menarikan tari bungung jumpa. Tarian ini dibagi ke dalam dua gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Kali ini kalian akan mempelajari gerakan berdiri. Lakukan gerakan ini dengan aba-aba hitungan dari gurumu. Nah, kalian bisa melakukannya dengan berdiri ya. Gerakan A, kedua tangan di atas, kaki jinjit, hendakkan dua kali ke kanan 2 kali. Terus kedua tangan di atas, kaki jinjit hendakkan 2 kali ke kiri 2 kali. Hitungannya itu 4 dikali 8. Terus untuk gerakan B, menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, terus kaki ke kiri ke depan bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali. Nah, ini bisa kalian lihat gambarnya dan bisa kalian praktekkan di rumah. Dan hitungan ini adalah 2 dikali 8. Untuk gerakan yang C, menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong ke kiri, jari kedua tangan dirapatkan lalu ditarik ke atas, kaki kiri melangkah ke depan. Bergantian kanan kiri masing-masing sebanyak 2 kali dan hitungannya adalah 2 dikali 8. Untuk gerakan D, kedua telapak tangan saling berhadapan dibalik ke kanan dan ke kiri bergantian, kaki berjalan di tempat sambil diayunkan. Nah, hitungan ini adalah 4 dikali 8. Terus untuk gerakan E, kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan, tangan lurus dari tangan mengarah ke atas, jari tangan mengarah ke atas ya, kaki maju bergantian kanan dan kiri. Nah, ini hitungan 2 dikali 8. Keberagaman Indonesia indah sekali. Bagaimana menjaga keberagaman tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, di sini ada ayo berdiskusi. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Ini ada Pak Sami dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, terus Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin dari Betawi, dan Pak Nur berasal dari Jawa. Nah, identifikasi keberagaman berikut. Nah, ini ada identifikasinya Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Nah, asalnya itu untuk Pak Sami ada Maluku, bahasanya Afuru, makanannya gugu ikan, alat musiknya tahuri, pakaian adatnya cele, terus tariannya cakaula, dan kebiasaannya adalah murah senyum. Kita beranjak ke Pak Encep, asalnya Sunda, bahasa Sunda, makanannya nasi timbel, alat musik kecapi, pakaian daerah kebaya, tarian jaipong, dan kebiasaan adalah sopan ya. Pak Made berasal dari Bali, bahasa Bali, makanannya sate besampe, alat musiknya genggong Bali, pakaian daerahnya adalah payas agung, tariannya kecak, kebiasaannya adalah melestarikan adat. Kita beranjak ke Pak Udin, asalnya dari Betawi, bahasa Indonesia, makanan kerak telur, alat musiknya tanjidor, terus pakaian daerahnya kebaya, tariannya topeng Betawi, dan kebiasaannya adalah bicara apa adanya. Terus untuk Pak Nur, asalnya Jawa, bahasa Jawa, makanannya gudeg, alat musiknya gong, pakaian daerahnya kebaya, tariannya tari merak, dan kebiasaannya adalah makan kapur sirih merah ya, atau biasanya disebut dengan kinang. Nah, mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Bacalah teks berikut. Nah, ini adalah siap menghadapi musim hujan ya. Musim hujan hampir tiba. Warga desa kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Udin mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan.
Nah, ini ada pertanyaan, diskusikan pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan warga desa kamu bawakan? Nah, berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Yang kedua, mengapa mereka melakukan kerja bakti? Karena musim hujan hampir tiba dan selokan perlu untuk dibersihkan agar tidak banjir ketika hujan turun. Untuk yang ketiga, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Iya, karena mereka kompak dan bergotong royong untuk membersihkan selokan. Terus yang keempat, apakah manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga kampung Babakan? Nah, manfaatnya adalah kampung mereka menjadi bersih, aman, rukun, dan nyaman. Selain itu, pekerjaan kerja bakti cepat terselesaikan. Pertanyaan yang kelima, apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Kampungnya tidak akan bersih ya dan nyaman. Selain itu, tidak akan tercipta kerukunan dalam masyarakat. Lanjut, tulislah hasil diskusimu pada kalender bekas, tunjukkanlah hasilnya di depan kelas. Nah, kalian bisa menuliskannya ya pada kalender bekas. Terus, Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Sekarang, amatilah dirimu dan temanmu pada saat kamu melakukan diskusi tadi. Apakah ada keberagaman yang terlihat antara kamu dan temanmu? Apakah keberagaman yang kelompok kamu miliki? Jelaskan. Nah, kita memiliki fisik yang beraneka ragam ya. Fisik kita berbeda dari rambut, tinggi, berat badan, warna kulit, dan lain sebagainya. Nah, apakah ciri-ciri fisik, warna kulit, rambut, tinggi badan, dan lain-lain anggota kelompokmu sama atau berbeda? Jelaskan. Berbeda. Ada yang berambut ikal, keriting, dan lurus. Berat badan, tinggi badan kita juga berbeda. Ini kurang N ya. Terus lanjut di halaman 32. Mengapa meskipun kalian memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda tetapi harus bekerja sama? Nah, karena kita harus menjaga persatuan walaupun fisik kita berbeda. Apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Jelaskan. Terkadang tidak, karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Samakah cara kalian menyampaikan pendapat? Jelaskan. Sama, kita menyampaikan pendapat dengan tutur kata yang sopan. Terus, apakah keberagaman tersebut membawa manfaat bagi kelompok? Jelaskan. Iya, karena dengan keberagaman kita akan tahu cara bagaimana kita untuk menghargai dan menghormati dalam keberagaman. Sekarang kita masuk di halaman 33. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Nah, di sini ada ayo renungkan nilai-nilai apa saja yang kamu pelajari hari ini, yaitu nilai persatuan dan kesatuan. Bagaimana warga di lingkunganmu mengutamakan persatuan dan kesatuan? Nah, saling menyayangi, bergotong royong, dan bekerja sama. Nah, ini adalah yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, diskusikanlah nilai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Apakah di keluargamu sudah ada nilai-nilai tersebut? Ceritakan hasilnya kepada gurumu. Nah, nanti kalian minta tolong kepada orang tua kalian untuk menceritakan tentang apakah di keluargamu itu sudah ada nilai-nilai persatuan dan kesatuan, dan bisa kalian tuliskan di buku tulis dan menceritakan ke guru kalian. Cukup sampai di sini ya video pembelajaran di kelas 4 tema 1 subtema 1 di pembelajaran kedua. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang menontonnya, untuk orang tua, untuk para guru, dan untuk siswa. Terima kasih sudah setia dengan sahabat Ayo Belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun jawaban yang kakak berikan. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.